kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang akan berlangsung pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sinta yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Kemudian ada peserta orientasi kita pada pagi hari ini yang akan mengisi seminar, yaitu Ibu Suprapti SE, Ibu Yuanita Wiratno Dewi SEAK, dan Bapak Iwang Dikita Rinaldi AMD. Sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cara selanjutnya, baik, mohon maaf. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi dari Ibu Suprapti SE untuk judulnya yaitu Panduan dalam Penyusunan Peraturan Khusus atau Persus bagi Koperasi Simpan Pinjam atau usaha atau unit simpan pinjam Koperasi Kota Surakarta. Kepada Ibu Suprapti kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Siti Handayani SHM, selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Perusahaan Kota Surakarta, yang pada ini juga sekaligus sebagai mentor kami. Kemudian yang kami hormati teman-teman peserta orientasi dan juga audiensi yang berbahagia. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada
keempatnya, orientasi P3K ini itu diselenggarakan dengan metode blended learning sehingga dapat dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Yang kemudian metode blended learning ini membagi tahapan orientasi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri atau yang lebih dikenal dengan istilah MOOC. Kemudian yang kedua orientasi di tempat kerja, seperti itu. Next. Kemudian, nah kita langsung masuk ke bab pertama. Bab pertama ini kaitannya dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023. Visinya antara lain yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, untuk visinya ada 7 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next. Kemudian untuk susunan organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah atau SOTK OPD, ya. Jadi SOTK OPD itu ada 7, ya, terbagi dalam 7 organisasi perangkat daerah. Untuk yang pertama itu adalah sekretariat daerah atau Setda, ya. Nah, apa itu sekretariat daerah? Sekretariat daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, dan fungsi pelayanan administrasi dan pendukung lain. Nah, Setda ini itu mempunyai tugas membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Kemudian
dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kemudian mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kelembagaan dan perizinan koperasi, penilaian kesehatan, pengawasan, pemeriksaan, dan MONEF, MONEF data dan pengembangan koperasi. Nah, bidang koperasi ini terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan keterampilan dan keahlian sebagai penunjang dan fungsi di bidang koperasi.
Kemudian tupoksi selanjutnya adalah menerima dan menginventarisasi aduan masyarakat, ya. Aduan masyarakat kaitannya dengan koperasi bermasalah ataupun permasalahan-permasalahan internal yang ada di koperasi. Dan yang terakhir adalah mendampingi dan membuat laporan notulensi hasil mediasi terkait dengan permasalahan di koperasi. Seperti itu. Next. Nah, masuk ke bab 4, yaitu
Mbak Prati yang telah memaparkan dengan baik dan juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada seminar tugas orientasi P3K ini dengan mengambil judul Panduan dalam Penyusunan Peraturan Khusus atau Persus bagi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi Kota Surakarta. Kami selaku mentor memberikan apresiasi yang luar biasa karena judul ini, persoalan ini menjawab gelisahnya bagi koperasi-koperasi yang belum menyusun persus, sehingga jawaban kegelisahan koperasi-koperasi tersebut diolah oleh Bu Prapti dan nantinya hasil ini akan bisa digunakan oleh koperasi-koperasi untuk lebih tertib administrasi dan tertib kelembagaan supaya kedepannya koperasi simpan pinjam khususnya itu tidak ada persoalan yang berarti karena hal-hal teknis sudah diatur di persus. Dan persus ini juga amanah dari peraturan Menteri Koperasi dan UKM bahwa setiap koperasi harus menyusun peraturan khusus. Sehingga sekali lagi kami selaku mentor memberikan apresiasi kepada Mbak Prati yang telah memaparkan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi sebuah inovasi baru di bidang koperasi dan kedepannya koperasi di Kota Surakarta semakin tertib dan semakin baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Handayani untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk penyanyi nanti bisa angkat tangan, sebutkan jabatan dan dari bidang apa. Monggo. Ya, silakan dengan Ibu siapa dan dari bidang apa. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rolina dari bidang koperasi. Di sini sebagai rekannya dari Mbak Suprapti dan ya sebagai rekannya Ibu Suprapti ya di bidang koperasi. Jadi memang temanya menarik ya ini mengenai penyusunan peraturan khusus bagi koperasi yang memang selama kunjungan dari rekan-rekan bidang koperasi ke lapangan itu banyak ditemui bahwa persus ini masih banyak koperasi yang belum memiliki persus atau mungkin sudah memiliki tapi persusnya masih belum lengkap seperti itu, dan itu menjadi salah satu temuan terbanyak kami ya di bidang koperasi. Nah ini kalau menurut Mbak Suprapti ini apa yang menjadi tema dari persus ini yang paling urgent untuk koperasi? Mungkin peraturan khusus mengenai apa gitu selama dari kunjungan Bu Suprapti ke koperasi-koperasi itu hal urgent apa yang perlu segera diatur dalam peraturan khusus koperasi itu. Terima kasih. Baik, langsung saja bisa dijawab oleh Ibu Suprapti terkait pertanyaan dari Ibu Rolina. Terima kasih untuk Rolina J. Mungkin bisa sedikit saya jelaskan. Jadi sebetulnya kalau kita membahas kaitannya dengan aturan hukum internal, itu kan aturan hukum internal koperasi yang paling tinggi itu adalah tentunya anggaran dasar ya, anggaran dasar, kemudian aturan di bawah
kemudian